Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi, tidak lagi sepi. Selama ini, warga desa mengira semua teror berasal dari makhluk gaib. Tapi pagi itu, sebuah kotak kayu tua dibuka dan isinya justru mengungkap bahwa pelaku sebenarnya adalah manusia yang mereka percaya. Apa yang tertulis di dalam kotak itu mengubah nasib satu desa selamanya. Hujan turun pelan seperti bisikan rahasia yang tak ingin didengar siapapun. Langit Kalimantan sore itu berwarna kelabu, menyerupai wajah orang sakit yang kehilangan harapan. Aku duduk di teras rumah kontrakan sambil menyesap kopi pahit, mencoba mengusir rasa dingin yang menyusup hingga ke tulang. Sejak perpisahan dengan Rani 3 bulan lalu, hidupku terasa seperti perahu tanpa kemudi. Terombang-ambing, tidak tahu arah, dan selalu dihantam gelombang kenangan. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Barangmu sudah sampai. Jangan lupa buka malam ini. Aku membaca kalimat itu berulang-ulang. Tidak ada nama pengirim, tidak ada penjelasan. Hanya perintah singkat yang membuat dadaku terasa ditekan oleh sesuatu yang tak terlihat. Rani pernah berkata, jika suatu hari ia mengirim sesuatu, aku harus menerimanya sebagai tanda bahwa urusan kami belum selesai. Kata-kata itu dulu terdengar seperti ancaman bercampur rindu. Kini kalimat tersebut menjelma menjadi bayangan yang berdiri di belakang pikiranku. Menjelang maghrib, seorang kurir berhenti di depan rumahku. Helmnya basah oleh hujan, wajahnya pucat seperti kain kafan yang belum dijemur matahari. Ia menyerahkan sebuah kotak kecil dibungkus plastik hitam. Tidak ada nama pengirim, hanya alamat rumahku yang ditulis dengan tinta merah. "Ada pesan?" tanyaku. Kurir itu menggeleng tanpa menatap mataku. Setelah itu ia pergi tergesa seolah dikejar sesuatu yang hanya bisa dilihat olehnya. Kotak tersebut terasa lebih berat dari ukurannya. Saat ku angkat, aroma anyir langsung menyentuh hidung. Bau itu seperti daging lama yang tersimpan di ruang tertutup, bercampur dengan wangi bunga yang terlalu manis. Sebuah analogi muncul di benakku, seolah ada kuburan kecil yang disembunyikan dalam kardus. Aku menunggu hingga malam. Lampu kamar menyala redup, hanya cukup untuk melihat bayanganku sendiri di dinding. Jantung berdetak seperti palu memukul paku ke papan kayu. Dengan pisau kecil, aku membuka segel plastik itu perlahan. Di dalamnya terdapat sebuah kain kuning kusam diikat benang hitam. Saat kain itu dibuka, isinya membuat tubuhku kaku. Ada segumpal tanah, beberapa helai rambut panjang, dan sesuatu yang menyerupai tulang jari kecil. Di sudut bungkusan tergeletak secari kertas dengan tulisan tangan yang kukenal. "Untukmu, agar kau tak melupakan aku." Tanganku gemetar. Tulisan itu milik Rani. Bentuk hurufnya miring ke kanan seperti orang berjalan pincang. Aku mencoba mentertawakan ketakutanku sendiri. Mungkin ini hanya lelucon bodoh, gumamku. Namun malam itu tidurku pecah seperti kaca jatuh ke lantai. Setiap memejamkan mata, aku melihat Rani berdiri di depan pintu kamar dengan wajah penuh tanah dan rambut menutupi mata. Saat subuh tiba, rasa panas menjalar di dada. Tenggorokanku kering seperti pasir disiram matahari. Ketika aku bangun, ada bercak hitam di lengan kiri, mirip lebam yang membentuk pola aneh, seperti akar pohon merambat di kulit. Hari pertama aku abaikan. Hari kedua bercak itu meluas ke perut. Bau tubuhku berubah. Sabun mahal tidak mampu mengusir aroma busuk yang menempel seperti kutukan. Tetangga mulai menutup hidung ketika aku lewat. Anak-anak tidak lagi bermain di depan rumahku. Malam berikutnya aku terbangun oleh suara sesuatu merayap di lantai. Suara itu pelan tetapi jelas,
seperti kuku diseret di atas papan. Ketika lampu dinyalakan, tidak ada apa-apa. Namun di sudut kamar, kain kuning dari dalam kotak itu terletak terbuka. Aku yakin sebelumnya menyimpannya di lemari. Aku tidak berani lagi sendirian. Keesokan harinya, aku menemui Pak Rahmat, seorang dukun tua yang dikenal warga sebagai orang yang paham perkara tak kasat mata. Rumahnya berada di pinggir sungai, di sekelilingi pohon pisang yang daunnya robek seperti mulut mengganga. Setelah melihat bercak di tubuhku, wajah Pak Rahmat berubah serius. Ia menaburkan air bunga ke tanganku, lalu menghela nafas panjang. Ini bukan sakit biasa, ini racun sangga, ilmu kiriman dari wilayah pedalaman Kalimantan. Biasanya dikirim lewat benda yang pernah disentuh orang yang membenci. Aku teringat kotak hitam itu. Tenggorokanku tercekat. "Siapa yang mengirim?" tanyaku. Pak Rahmat menyebut satu nama, Rani. Dunia terasa berputar. Hatiku seperti kaca yang dilempar ke batu. Aku tidak menyangka cinta yang dulu hangat bisa berubah menjadi racun yang perlahan membunuh. Namun di balik ketakutan, muncul kemarahan. Aku merasa menjadi korban dari dendam masa lalu. Seperti hewan yang terjebak perangkap, aku hanya bisa menunggu ajal sambil menyalahkan pemburu yang memasang jerat. Malam itu, sakitku semakin menjadi. Dari mulutku keluar cairan pahit. Perut terasa seperti diisi serangga. Aku merintih sendirian di kamar, mendengar hujan jatuh di atap seperti ketukan peti mati. Dalam keheningan itu, aku berjanji pada diri sendiri, jika aku selamat, aku akan mencari Rani dan meminta penjelasan. Aku ingin tahu, mengapa cinta bisa berubah menjadi kutukan. Aku ingin mengerti alasan seseorang mengirim penderitaan lewat cara yang tak terlihat. Aku belum tahu bahwa keyakinanku salah. Aku belum sadar bahwa aku bukan sasaran utama. Aku hanya bayangan dari sebuah kesalahan yang lebih besar. Dan malam itu, di sudut kamar yang gelap, sesuatu tertawa pelan. Bukan suara manusia, bukan pula suara hewan. Seperti angin yang membawa pesan kematian. Aku terbangun di atas tikar pandan di rumah Pak Rahmat. Udara pagi terasa lembab, seperti napas seseorang yang bersembunyi di balik tirai. Kepalaku berat, seakan diisi batu sungai. Tubuhku panas dingin, sementara bau aneh masih melekat pada kulitku, menyerupai bangkai ikan yang terdampar di pantai saat surut. Pak Rahmat duduk bersila di dekat tungku kecil. Asap kemenyan menari perlahan, membentuk garis melingkar seperti ular malas yang enggan pergi. Ia menatapku dengan sorot mata penuh perhitungan. "Kau masih hidup, itu berarti kiriman ini belum sampai tujuan akhirnya," ucapnya lirih. Aku mencoba duduk, rasa nyeri menjalar dari perut menuju dada, seperti duri yang tumbuh di dalam daging. Setiap tarikan napas terasa seperti menghirup jarum. "Apa maksud Bapak?" tanyaku. Pak Rahmat menuangkan air ke dalam mangkuk kayu, lalu meneteskan cairan berwarna hitam dari botol kecil. Air itu langsung berubah keruh. "Ilmu ini seperti panah. Kalau salah arah, ia bisa melukai siapa saja yang dilewati. Kau terkena sisa jalurnya." Kalimat itu menancap di pikiranku. Sisa jalur? Berarti aku bukan sasaran utama. "Bukan aku," gumamku. Ia mengangguk pelan. "Nama Rani memang muncul saat ku terawang, namun bukan dia yang seharusnya tumbang. Ada orang lain di antara kalian." Seperti kabut tipis yang tersibak matahari, ingatanku menampilkan satu sosok, Arman, pria yang kini menjadi pasangan baru Rani. Lelaki itu dulu sering menatapku dengan senyum tipis, senyum yang rasanya seperti pisau terselip di balik bantal. Aku pulang menjelang siang. Rumah kontrakan terlihat asing, seolah bukan lagi tempat berlindung. Dindingnya dingin, jendelanya berderit seperti orang tua yang mengeluh. Saat masuk kamar, aku mencium bau tanah basah. Di bawah tempat tidur, kutemukan kain kuning itu kembali. Kini basah oleh cairan hitam. Bungkusan tersebut bergerak sedikit, seakan bernafas. Aku tidak menyentuhnya. Tanganku gemetar seperti daun diterpa angin. Di luar, suara burung terdengar sumbang, mirip tangisan bayi yang ditinggalkan. Sore itu aku nekat mendatangi rumah Rani. Jaraknya 2 jam perjalanan dengan motor.
Langit mulai memerah, menyerupai luka yang baru dibuka. Rumahnya sepi, pintu tertutup rapat. Aku mengetuk berkali-kali. Tidak ada jawaban. Tetangga sebelah akhirnya keluar. "Kau mencari Rani?" tanya perempuan itu. "Iya." Perempuan itu menatapku aneh. Dia pergi sejak kemarin malam, katanya mau keluar kota bersama Arman. Dadaku terasa sesak. Jika mereka pergi, lalu siapa yang mengirim kotak itu? Pertanyaan itu berputar-putar seperti lalat di sekitar bangkai. Aku kembali ke rumah dengan kepala penuh kecurigaan. Malam turun cepat. Saat aku mencoba makan, sendok jatuh dari tanganku. Di piring muncul serbuk tanah. Aku yakin sebelumnya nasi putih ada di sana. Keringat dingin mengalir. Aku berlari ke kamar mandi dan muntah. Dari dalam mulutku keluar cairan hitam bercampur bau busuk. Di antara muntahan itu, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku hampir berhenti. Sehelai rambut panjang, seperti simbol dari pesan yang belum selesai. Aku menghubungi Pak Rahmat. Ia datang dengan wajah muram. "Ilmu itu sedang mencari tubuh yang seharusnya," katanya. "Kau hanya dilewati, namun jika terus berada di jalurnya, kau bisa ikut tenggelam." Ia mengeluarkan jarum dan benang putih. Dengan cepat ia menjahit kain kuning itu sambil membaca mantra. Udara di ruangan berubah dingin, lampu berkedip. Kalau benar sasaran awal adalah Arman, kita harus menemukannya sebelum makhluk itu menuntut bayaran. "Aku?" tanyaku. "Kita. Kau ikut. Ini sudah menyentuh hidupmu. Tidak bisa hanya menunggu." Aku ragu, tetapi ketakutan mendorongku maju. Seperti orang terseret arus sungai, melawan hanya membuat tenaga habis. Kami berangkat malam itu menuju terminal kecil di pinggir kota. Pak Rahmat berkata, Rani dan Arman mungkin menuju kampung asal Arman di pedalaman Kalimantan. Di perjalanan aku merasakan nyeri berkurang. Namun setiap kali kami melewati jembatan, bayangan hitam muncul di kaca spion. Sosok itu tidak punya wajah, hanya rongga gelap seperti lubang sumur. "Jangan menoleh," kata Pak Rahmat. Aku memejamkan mata. Suara langkah seolah mengikuti kami dari kejauhan. Saat tiba di penginapan kecil, aku bermimpi aneh. Dalam mimpi itu aku berdiri di tengah hutan. Di depanku ada 2 kuburan tanpa nama. Dari salah satu lubang tangan pucat keluar, meraih kakiku. Suara Rani terdengar, menangis dan tertawa bersamaan. Aku terbangun dengan teriakan. Pak Rahmat sudah berdiri di dekat pintu. Waktu kita sedikit, makhluk itu sudah menemukan arah. "Ke Arman?" tanyaku. Pak Rahmat tidak langsung menjawab. Ia menatap keluar jendela, ke arah kabut yang menutup jalan. Belum tentu, ilmu semacam ini kadang memilih sendiri siapa yang paling lemah hatinya. Kalimat itu seperti pisau yang menancap di dadaku. Aku mulai sadar, mungkin bukan kebencian Rani yang menjadi bahan bakar santet itu. Mungkin ada perasaan lain yang lebih gelap, lebih dalam dan belum terungkap. Kabut menyelimuti jalan seperti kain kafan yang lupa dikuburkan. Motor Pak Rahmat melaju pelan. Lampunya menembus putih tebal yang menggantung di udara. Suasana hutan terasa hidup, seakan setiap batang pohon menyimpan mata yang mengawasi langkah kami. Angin berdesir lirih, menyerupai bisikan orang-orang yang berbicara di balik tembok tanah. Kami tiba di sebuah desa kecil saat matahari hampir tenggelam. Rumah-rumah kayu berdiri miring, seperti tubuh renta yang terlalu lama menahan beban. Sungai mengalir di belakang permukiman, warnanya coklat pekat, mirip kopi pahit tanpa gula. Bau lumpur bercampur asap kayu bakar menyergap hidungku, membuat kepalaku berdenyut. Pak Rahmat berhenti di depan sebuah rumah paling ujung. Di teras, seorang lelaki tua duduk sambil menumbuk sesuatu di lesung batu. Bunyi tok, tok, tok terdengar teratur, seperti detak jam yang mengukur sisa waktu seseorang. "Itu rumah orang yang dulu mengajari Rani," bisik Pak Rahmat. Aku menelan ludah. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah menarik kakiku agar tetap tinggal. Lelaki tua itu mengangkat wajah, matanya putih keruh, namun tatapannya tajam seperti paruh burung elang. Ia tidak bertanya siapa kami, seakan sudah tahu maksud kedatangan. "Kalian datang membawa bau sakit," katanya tanpa basa-basi, "dan juga bau salah jalan.
Pak Rahmat menunduk hormat. Kami ingin tahu kebenaran tentang racun sangga yang dikirim. Lelaki itu tertawa pendek, suaranya kering seperti ranting patah. Racun sangga tidak pernah salah, manusialah yang sering keliru membaca tujuan. Ia menyuruh kami masuk. Di dalam ruangan, cahaya lampu minyak membuat bayangan bergerak di dinding. Di sudut ruangan tergantung bungkusan kain serupa dengan yang kuterima. Jumlahnya banyak, seperti sarang lebah yang digantungkan terbalik. "Kau yang terkena?" tanya lelaki itu padaku. Aku mengangguk. Ia mendekat, mengendus tubuhku. "Kau hanya cipratan hujan, bukan badai." Kata-katanya membuat tengkukku dingin. "Siapa badai itu?" tanyaku. "Orang yang memesan kematian." Pak Rahmat mengeluarkan nama Arman. Lelaki tua itu terdiam lama, lalu mengangguk perlahan. Benar, pesanan awal untuk lelaki itu. Namun ilmu ini seperti anjing lapar. Jika mencium darah lebih dekat, ia menggigit tanpa menunggu perintah. Aku teringat bercak hitam di kulitku. Jadi aku hanyalah jalur yang dilewati. "Jadi Rani yang memesan?" tanyaku lagi. Lelaki tua itu menggeleng. "Bukan dia, dia hanya pembawa barang." Dunia seakan berhenti berputar. Aku merasa seperti orang yang selama ini menuduh bayangan sendiri. "Lalu siapa?" Suaraku nyaris tidak keluar. Lelaki tua itu menyebut satu nama lain, nama yang membuat dadaku sesak. Ibu Arman. Ia menjelaskan bahwa perempuan itu tidak pernah menyetujui hubungan anaknya dengan Rani. Ia takut Arman menjauh darinya. Cinta seorang ibu berubah menjadi ketakutan, dan ketakutan menjelma permintaan gelap. Dia ingin Rani sakit, supaya anaknya kembali ke rumah. Tapi racun sangga berjalan melenceng, mengenai kau lebih dulu, karena kau masih terikat perasaan dengan perempuan itu, ujar lelaki tua tersebut. Seperti pisau menembus air, penjelasan itu membelah pikiranku. Aku selama ini berdiri di tengah badai yang bukan milikku. "Tapi kenapa aku terus diserang?" tanyaku. "Karena kau masih dekat dengan jalur mereka, seperti orang berdiri di persimpangan, terkena debu dari semua arah." Malam semakin pekat. Di luar suara serangga terdengar seperti nyanyian pemakaman. Lelaki tua itu memberi kami sebuah botol kecil berisi cairan bening. Ini penahan sementara, namun untuk menghentikan sepenuhnya, pemesan harus dipertemukan dengan akibat. "Kami harus menemui Ibu Arman," tanya Pak Rahmat. "Jika tidak, makhluk itu akan memilih korban sendiri, dan biasanya yang paling rapuh akan lebih dulu tumbang." Aku teringat wajah Rani. Aku tidak tahu di mana dia sekarang. Apakah dia juga menderita atau tidak sadar telah menjadi perantara racun? Kami meninggalkan rumah itu menjelang tengah malam. Jalan setapak menuju desa Arman seperti lorong panjang tanpa ujung. Lampu motor bergoyang, menciptakan bayangan yang bergerak aneh di antara pepohonan. Di perjalanan, aku merasa tubuhku kembali panas. Bau busuk muncul lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Di telingaku terdengar suara lirih, seolah ada seseorang berjalan di belakang kami. "Dia mengikuti," kata Pak Rahmat. "Siapa?" "Makhluknya." Aku menoleh ke spion. Bayangan hitam kembali muncul, kali ini lebih dekat. Ia tidak berbentuk jelas, hanya gumpalan gelap seperti asap dari api basah. Motor tiba-tiba mati. Hutan sunyi, angin berhenti bergerak. Aku mendengar nafasku sendiri, cepat dan berat. Di depan kami, sesosok perempuan berdiri. Rambutnya panjang menutupi wajah, bajunya basah oleh lumpur. Ia tidak melangkah, tetapi terasa semakin dekat. "Rani?" panggilku. Sosok itu mengangkat kepala. Wajahnya bukan Rani, matanya kosong, seperti lubang tanpa dasar. "Bukan dia yang kau cari." Suara itu terdengar dari segala arah. Aku mencari yang memanggilku. Pak Rahmat membaca mantra dengan suara keras. Cahaya kecil muncul dari botol cairan yang diberi lelaki tua. Sosok itu mundur perlahan, lalu lenyap seperti asap ditiup angin. Kami menyalakan motor kembali. Tanganku gemetar, keringat mengalir dari pelipis. Aku sadar, bukan aku yang diincar sejak awal. Aku hanyalah kesalahan dalam perhitungan manusia. Namun, kesalahan seringkali menelan korban lebih dulu. Desa Arman tampak seperti lukisan yang dilupakan pelukisnya. Lampu-lampu minyak menggantung di teras rumah kayu, memantulkan cahaya kekuningan ke tanah becek.
Kabut bergerak perlahan di antara bangunan, seperti tirai panggung yang belum siap dibuka. Udara di sana terasa berat, menyerupai dada yang menyimpan rahasia terlalu lama. Kami berhenti di dekat balai desa. Tidak ada suara anjing, tidak ada tawa anak-anak, hanya desir angin yang menyentuh dedaunan kering, mirip bisikan orang tua yang sedang bercerita tentang masa silam. Pak Rahmat berjalan lebih dulu. Langkahnya mantap, namun bahunya tampak menahan beban tak terlihat. Aku mengikutinya dengan perasaan campur aduk, takut, marah, dan penasaran. Di benakku, wajah Rani muncul bergantian dengan sosok perempuan tanpa mata yang kami temui di jalan. Kami bertanya pada seorang lelaki yang sedang duduk di depan rumahnya. Ia menatap kami lama sebelum berbicara. "Kalian mencari keluarga Arman?" Pak Rahmat mengangguk. "Rumah mereka di ujung desa, tapi sebaiknya jangan datang malam begini." "Kenapa?" tanyaku. Lelaki itu menghela napas. Ibunya sedang sakit, sakit yang tidak bisa dijelaskan. Kata-kata itu menancap seperti paku di pikiranku. Kami berjalan menuju rumah yang dimaksud. Bangunannya lebih besar dibandingkan yang lain, tetapi tampak kosong, seperti tubuh tanpa jiwa. Di depan pintu, aroma busuk menyambut kami. Bukan bau bangkai, melainkan wangi tanah basah yang dicampur besi karat, seperti bau hujan yang jatuh di atas kuburan tua. Pak Rahmat mengetuk pelan. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras. Dari dalam terdengar suara batuk panjang, lalu langkah terseret. Pintu terbuka perlahan. Seorang perempuan tua berdiri di ambang pintu. Rambutnya memutih, wajahnya pucat, matanya cekung seperti sumur kering. "Kalian siapa?" Suaranya serak. "Kami ingin bicara soal Arman," kata Pak Rahmat. Wajah perempuan itu berubah. Tatapannya tajam, seperti binatang yang melindungi anaknya. "Arman tidak ada di sini. Kami tahu, tapi urusan ini tentang ilmu yang dipesan," ujar Pak Rahmat tanpa berputar-putar. Perempuan itu terdiam. Tangannya gemetar memegang kusen pintu. Aku melihat bercak hitam di pergelangan tangannya. Bentuknya mirip yang ada di tubuhku dulu. Kami masuk. Di dalam rumah suasana pegap. Bau dupa bercampur bau luka. Di sudut ruangan terlihat kain kuning tergantung di paku. Di bawahnya ada mangkuk berisi air keruh. "Kau yang memanggil racun sangga?" tanya Pak Rahmat langsung. Perempuan itu duduk perlahan di kursi kayu. Napasnya pendek-pendek. "Aku hanya ingin anakku kembali," katanya. Perempuan itu membuatnya lupa rumah. Aku ingin berkata sesuatu, tetapi lidahku terasa berat. Rani tidak pernah berniat merebut Arman dari ibunya. Dia hanya mencintai dengan caranya sendiri. "Ilmu itu salah arah," lanjut Pak Rahmat. "Bukan Rani yang kena, tapi dia," katanya sambil menunjukku. Perempuan itu menatapku. Matanya melebar. "Kau?" Suaranya hampir seperti bisikan. Aku mengangguk. Aku yang sakit, tapi seharusnya bukan aku. Ruangan menjadi sunyi, hanya suara jam dinding berdetak, seperti menghitung kesalahan satu persatu. "Aku tidak ingin kau mati," kata perempuan itu. "Aku hanya ingin perempuan itu menjauh." Namun makhluk yang kau panggil tidak paham kata cukup. Ia hanya mengerti perintah pertama, mencari korban. Perempuan itu memejamkan mata. Air mata mengalir dari sudut matanya bercampur keringat dingin. "Bisakah dihentikan?" tanyanya. "Bisa, tapi ada harga." "Harga apa?" "Yang memesan harus menerima kembali apa yang dia lepaskan, seperti cermin yang memantulkan wajah." Aku merinding. Kalimat itu seperti peringatan dari dalam tanah. Perempuan itu terdiam lama. Tubuhnya gemetar lebih hebat. Tiba-tiba ia batuk keras lalu muntah cairan hitam ke lantai. Bau busuk langsung menyebar. "Sudah terlambat," kata Pak Rahmat pelan. Di sudut ruangan kain kuning bergerak sendiri. Angin entah dari mana masuk membuat lampu minyak bergoyang. Bayangan di dinding menari seperti sosok yang tidak punya tulang. Aku mendengar suara langkah tanpa kaki, seperti sesuatu merayap dari bawah lantai. Perempuan itu menjerit, "Aku tidak mau mati." Pak Rahmat membaca mantra. Tangannya mengangkat botol cairan dari desa sebelumnya. Cahaya kecil muncul, memantul di wajah perempuan itu. Namun suara lain terdengar, lebih berat, lebih dalam. Pemanggil telah ditemukan. Udara di ruangan terasa dingin, seolah hujan turun di dalam rumah. Di depan kami muncul bayangan hitam. Tidak berbentuk jelas, tetapi terasa besar, seperti awan malam yang jatuh ke bumi. Perempuan itu berjerit memanggil nama Arman.
suaranya pecah seperti kaca dilempar ke batu. Bayangan itu mendekat, tidak menyentuhnya tetapi perempuan itu langsung jatuh ke lantai. Tubuhnya kejang, matanya melotot. Dari mulutnya keluar bau yang sama seperti yang dulu keluar dariku. Aku ingin menolong, tetapi kakiku seperti ditanam di tanah. Ini bukan pembalasan, kata Pak Rahmat. Ini pengembalian. Bayangan itu perlahan menghilang. Udara kembali normal. Lampu minyak berhenti bergoyang. Perempuan itu tergeletak diam. Napasnya masih ada, tetapi lemah, seperti lilin yang hampir habis sumbu. Aku merasakan tubuhku sendiri lebih ringan. Panas di dadaku berkurang. Bau busuk yang menempel sejak hari pertama lenyap perlahan. Pak Rahmat menatapku. Jalurnya sudah berubah. Kau tidak lagi dilewati. Aku menunduk. Perasaan aneh muncul, lega bercampur bersalah. Aku tidak ingin siapapun mati karena salah paham dan rasa takut. Kami keluar rumah menjelang dini hari. Kabut mulai menipis. Burung-burung pertama berkicau, seolah pagi tidak tahu apa yang baru saja terjadi malam itu. Di depan rumah, aku menoleh sekali lagi. Dari jendela, terlihat bayangan perempuan tua duduk sendirian, menatap kosong ke arah luar. Fajar menyibak kabut seperti tangan yang membuka tirai teater. Cahaya pagi menimpa desa Arman dengan warna pucat, seolah malam belum sepenuhnya pergi. Aku berdiri di depan rumah perempuan tua itu, merasakan udara segar menyentuh kulit yang selama berhari-hari dipenuhi bau sakit. Tubuhku terasa ringan, seperti beban yang lama kupikul akhirnya dilepas di tepi jalan. Pak Rahmat menatap langit. Makhluk itu sudah kembali ke asal jalurnya. Namun cerita ini belum selesai. Aku mengangguk. Dalam diriku masih ada pertanyaan yang belum menemukan pintu keluar. Tentang Rani, tentang Arman, tentang bagaimana sebuah niat bisa melukai orang yang tidak ikut memilih. Kami berjalan menuju sungai kecil di belakang desa. Airnya mengalir pelan, membawa daun kering seperti surat yang dikirim tanpa alamat. Pak Rahmat mencuci tangannya, lalu menyiramkan air itu ke wajahku. Ini untuk memutus sisa bau jalur, katanya. Saat air menyentuh kulit, ingatanku seperti disiram hujan. Semua peristiwa terputar kembali. Kotak hitam, rambut, bau busuk, bayangan di jalan. Rasanya seperti melihat mimpi lama yang diputar ulang dengan cahaya lebih terang. Apa yang akan terjadi pada Ibu Arman? Tanyaku. Dia tidak akan mati hari ini, jawab Pak Rahmat. Namun hidupnya tidak akan sama. Racun sangga tidak selalu mengambil nyawa. Kadang ia hanya mengingatkan. Kami meninggalkan desa sebelum matahari naik tinggi. Jalan setapak terlihat lebih jelas. Tidak ada lagi bayangan hitam di spion. Hanya pepohonan dan suara burung. Di tengah perjalanan, ponselku bergetar. Nama Rani muncul di layar. Dadaku terasa seperti dipukul dari dalam. Aku menjawab dengan tangan gemetar. Kau di mana? Suaranya terdengar lelah, seperti orang yang berjalan jauh tanpa istirahat. Dalam perjalanan pulang, aku harus bicara. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi sejak kemarin aku bermimpi buruk, seperti ada sesuatu yang mencariku. Aku terdiam sejenak. Aku juga. Kami bertemu di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Rani duduk di bangku kayu. Wajahnya pucat, rambutnya diikat asal-asalan. Matanya menyimpan takut yang tidak bisa disembunyikan. Aku hanya diminta mengantarkan bungkusan itu oleh Ibu Arman. Dia bilang itu jimat, agar kau melupakanku. Aku tidak tahu isinya. Kalimat itu seperti batu yang jatuh ke air tenang. Aku akhirnya memahami perannya. Ia bukan pengirim racun, hanya kurir yang tidak mengerti pesan. Aku sakit karena itu, kataku pelan. Rani menutup mulutnya. Air mata jatuh tanpa suara. Aku tidak bermaksud. Aku tahu. Kami duduk lama tanpa berkata apa-apa. Warung itu sepi. Angin membawa bau kopi dan gorengan. Hidup berjalan seperti biasa, sementara kami membawa cerita yang tidak lihat orang lain. Apa yang terjadi dengan Ibu Arman? Tanya Rani. Aku menceritakan semuanya. Tentang pengakuan, tentang makhluk gelap, tentang pengembalian. Rani mendengarkan seperti anak kecil mendengar dongeng, tetapi wajahnya menunjukkan bahwa ini bukan cerita untuk tidur nyenyak.
Aku harus menemui Arman. Untuk apa? Agar dia tahu kebenaran, agar tidak ada lagi jalur yang salah. Kami pergi ke rumah Arman di kota kecil tidak jauh dari desa. Ia membuka pintu dengan wajah heran melihat kami bersama. "Ada apa?" tanyanya. Rani berbicara lebih dulu. Ia menceritakan semua yang ia tahu. Tentang ibunya, tentang bungkusan, tentang sakitku. Arman terduduk. Wajahnya berubah seperti orang yang kehilangan peta di tengah hutan. "Ibuku tidak akan melakukan itu," katanya lemah. "Tapi dia sudah melakukannya," jawab Rani. Kami bertiga terdiam. Keheningan itu seperti jembatan rapuh di atas jurang. Akhirnya, Arman bangkit. "Aku harus pulang." Kami mengikutinya ke desa. Saat tiba, rumah itu sunyi. Ibu Arman duduk di kursi dekat jendela. Tubuhnya kurus, matanya kosong. Ia terlihat seperti lilin yang menyala tanpa cahaya. "Ibu," panggil Arman. Perempuan tua itu menoleh. Air mata jatuh dari matanya. "Aku hanya ingin kau kembali," katanya. Arman memeluk ibunya. Tangisnya pecah. Aku dan Rani berdiri di pintu, menjadi saksi pertemuan yang dibayar mahal oleh ketakutan. Beberapa hari kemudian, aku pulang ke rumah kontrakan. Bau busuk sudah tidak ada. Bercak hitam di kulit menghilang seperti tinta dicuci air. Kain kuning itu kubakar di halaman belakang bersama Pak Rahmat. Api menyala kecil, lalu habis, seperti masalah yang akhirnya menemukan ujung. Pak Rahmat menatap api yang padam. Tidak semua luka datang dari musuh. Banyak yang lahir dari cinta yang salah arah. Aku mengingat wajah Rani, Ibu Arman dan diriku sendiri. Kami semua terjebak dalam pusaran perasaan yang tidak kami pahami sepenuhnya. Seperti orang berenang di sungai malam tanpa tahu di mana tepiannya. Hari berganti, aku kembali bekerja. Namun setiap kali hujan turun, aku teringat malam pertama kotak itu datang. Seperti mimpi yang meninggalkan bekas di kulit. Suatu sore, Rani mengirim pesan. "Aku mau pergi jauh, mulai hidup baru." Aku membalas singkat, "Jaga dirimu." Kami tidak kembali seperti dulu. Namun kebencian juga tidak tinggal. Yang tersisa hanya jarak yang tenang. Dan sejak hari itu, setiap kali melihat bayanganku di Mirkat, aku tahu satu hal, bahwa hidup bisa berubah menjadi racun jika niat baik dicampur kegelapan. Namun ia juga bisa kembali jernih, jika keberanian untuk mengakui kesalahan datang lebih dulu daripada kutukan. Pagi datang tanpa suara, seperti tamu yang masuk rumah lewat pintu samping. Matahari menyentuh jendela kamar kontrakanku, menumpahkan cahaya tipis ke lantai yang dulu menjadi saksi bau busuk dan napas ketakutan. Aku duduk di tepi ranjang, meraba kulit lenganku. Tidak ada bercak hitam, tidak ada rasa panas. Tubuhku terasa asing, seolah aku baru dipinjamkan raga baru oleh waktu. Namun ketenangan itu tidak sepenuhnya utuh. Di kepalaku masih tersisa gema malam-malam kelam. Seperti bekas petir yang walau langit cerah, suaranya tetap tinggal di telinga. Aku pergi ke pasar untuk membeli sarapan. Orang-orang menawar harga, tertawa, berdebat soal cabai dan ikan asin. Dunia bergerak normal, seperti roda yang tidak pernah tahu bahwa semalam seseorang hampir jatuh ke jurang tak terlihat. Seorang penjual sayur menatapku heran. "Kau kelihatan lebih segar sekarang," katanya. Aku hanya tersenyum. Bagaimana menjelaskan bahwa aku pernah menjadi jalan lewat sesuatu yang bukan manusia? Hari itu aku mencoba hidup seperti biasa. Bekerja, menyapu rumah, menyeduh kopi. Tetapi setiap bunyi pintu berderit membuat dadaku mengencang. Setiap bau tanah basah mengingatkanku pada kain kuning yang pernah bernapas di sudut kamar. Menjelang sore, Pak Rahmat datang. Wajahnya terlihat lebih tua dibanding kemarin, seperti pohon yang baru saja diterpa angin besar. "Kau tidak lagi di jalur itu," katanya setelah duduk. Namun bekasnya masih ada, seperti jejak roda di lumpur. "Apa itu berbahaya?" tanyaku. "Bukan bahaya, tapi ingatan. Kadang makhluk yang pernah lewat akan mencoba menoleh kembali." Kalimat itu membuat ruangan terasa lebih sempit. Pak Rahmat mengeluarkan sebungkus kecil abu dari sakunya. "Ini sisa kain yang kita bakar. Simpan di tanah dekat sungai. Air akan membawanya pergi." Kami berjalan ke tepi sungai kecil di belakang kontrakan. Air mengalir pelan,
membawa ranting dan daun kering. Aku menaburkan abu itu. Serpihannya hanyut, seperti cerita yang dikirim tanpa alamat tujuan. Jika suatu hari kau mendengar langkah tanpa kaki, jangan balas, pesan Pak Rahmat. Diam lebih kuat daripada suara. Malam turun lagi. Aku duduk di ruang tengah dengan lampu menyala terang. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku mencoba tidur tanpa rasa takut. Namun sekitar tengah malam, udara berubah dingin. Tidak menusuk, tetapi aneh, seperti ruangan yang lupa caranya hangat. Aku mendengar sesuatu dari dapur. Bunyi gesekan seperti sendok jatuh pelan. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku berdiri, melangkah perlahan. Lampu dapur masih menyala. Tidak ada siapapun. Tetapi di lantai ada jejak basah membentuk garis menuju pintu belakang. Aku menutup mata sejenak, mengingat pesan Pak Rahmat, jangan balas. Namun rasa ingin tahu sering lebih keras daripada nasihat. Aku membuka pintu belakang. Angin malam masuk membawa bau tanah. Di halaman bayangan pohon bergerak seperti makhluk yang berlatih berjalan. Tidak ada sosok, tidak ada suara. Hanya kesunyian yang terlalu rapi. Aku kembali masuk dan mengunci pintu. Saat berbalik, aku melihat pantulan di cermin dekat ruang tamu. Di belakang bahuku, ada bentuk gelap berdiri. Tidak jelas wajahnya, tidak jelas tubuhnya. Hanya keberadaan yang terasa seperti hawa sebelum hujan. Aku memejamkan mata. Saat kubuka lagi, pantulan itu hilang. Keringat dingin membasahi leherku. Aku duduk di lantai, menarik napas panjang. Rasanya seperti berada di perahu yang sudah sampai dermaga, tetapi ombak masih menggoyang tali. Keesokan paginya aku pergi menemui Rani. Ia sedang bersiap pergi dari kota itu. Tas besar tergeletak di lantai rumah kontrakannya. Aku ingin jauh dari semua ini, katanya. Setiap tidur aku bermimpi rumah gelap dan suara memanggil namaku. Mungkin itu hanya sisa rasa bersalah, jawabku. Mungkin. Kami duduk di teras, diam cukup lama. Angin membawa bau hujan dari kejauhan. Aku tidak akan kembali, ucap Rani akhirnya. Aku tahu. Kami tidak saling menyalahkan, tidak juga berjanji bertemu lagi. Perpisahan kali ini terasa lebih jujur, seperti daun yang jatuh karena waktunya tiba, bukan karena dipetik paksa. Hari-hari berikutnya berjalan lebih tenang. Aku mulai percaya bahwa semua telah selesai. Hingga suatu malam saat hujan turun deras, listrik padam, rumah gelap. Aku menyalakan lilin. Bayangannya menari di dinding seperti orang yang lupa bentuk tubuhnya sendiri. Di tengah keheningan, terdengar suara ketukan di pintu depan. Pelan, teratur. Tok, tok, tok. Aku berdiri tanpa menyalakan lampu. Mengingat semua yang pernah kulalui, aku tahu tidak semua ketukan berasal dari manusia. Siapa? Tanyaku. Tidak ada jawaban. Tok, tok, tok. Aku membuka pintu sedikit. Tidak ada siapapun. Hanya hujan dan jalan kosong. Tetapi di ambang pintu, terletak sehelai rambut panjang, basah oleh air. Dadaku terasa kosong. Bukan takut, bukan marah. Hanya sadar bahwa cerita belum sepenuhnya hilang. Aku mengambil rambut itu dengan kain, lalu membawanya ke sungai. Air membawanya pergi tanpa suara. Aku berdiri lama menatap arus yang gelap. Dalam diriku, muncul pemahaman baru. Tidak semua hal gaib pergi setelah urusan selesai. Ada yang tinggal sebagai bayangan, bukan untuk menyakiti, melainkan mengingatkan. Seperti bekas luka yang tidak lagi perih, tetapi terasa saat cuaca berubah. Hujan reda menjelang subuh, meninggalkan udara dingin yang menggantung seperti nafas seseorang yang lupa pulang. Aku berdiri di tepi sungai setelah melepaskan helai rambut itu ke arus gelap. Air membawa pergi benda tersebut perlahan, seakan menelan bukti bahwa malam tadi benar-benar terjadi. Namun di dalam dada, rasa ganjil belum juga surut. Seperti aroma asap yang masih tertinggal walau api telah padam. Aku kembali ke rumah dengan langkah pelan. Lantai terasa dingin di telapak kaki. Jam dinding berdetak dengan suara yang lebih keras dari biasanya, seperti palu kecil memukul waktu. Aku duduk di kursi dekat jendela, menunggu matahari muncul. Tidak ada lagi suara ketukan, tidak ada bayangan di cermin. Hanya sunyi yang memeluk ruangan.
Pagi datang membawa cahaya pucat. Burung-burung kembali bersuara, seolah malam sebelumnya hanyalah mimpi buruk yang tidak pantas diingat. Aku menyeduh kopi, menghirup uap panasnya, mencoba menenangkan pikiran. Namun setiap tegukan terasa seperti menelan bayangan. Tak lama kemudian, seseorang mengetuk pintu. Ketukan ini berbeda, lebih hidup. Aku membuka perlahan. Pak Rahmat berdiri di depan, membawa wajah serius seperti awan yang menyimpan hujan. "Kau merasakan sesuatu tadi malam?" tanyanya tanpa salam. Aku mengangguk. Ada jejak yang tertinggal. Ia masuk dan duduk, matanya menyapu ruangan seakan mencari bekas langkah yang tak terlihat. "Ilmu itu memang sudah diputus," katanya, namun sisa jalurnya masih berkeliaran, seperti ekor ular yang bergerak walau kepalanya sudah dipenggal. Kalimat itu membuat bulu kuduku berdiri. Apa aku masih dalam bahaya? Tidak lagi, tetapi satu hal belum selesai. Apa? Permintaan terakhir. Aku menatapnya. Permintaan siapa? Ini permintaan makhluk yang kau temui di jalan malam itu. Ia dipanggil tanpa tujuan jelas. Sekarang ia ingin ditutup jalannya. Aku terdiam. Dalam kepalaku muncul bayangan sosok tanpa wajah yang berdiri di tengah kabut. "Bagaimana caranya?" tanyaku. "Kita harus kembali ke tempat awal kiriman itu dibuat. Bukan rumah perempuan tua, tapi tanah di mana kain kuning disiapkan." Aku menelan ludah. Kembali berarti menyentuh luka yang hampir sembuh. "Kau tidak sendirian," kata Pak Rahmat. Aku ikut. Kami berangkat siang hari menuju sebuah kebun karet di pinggir desa Arman. Tempat itu sunyi, hanya suara serangga dan dedaunan. Tanahnya lembab, seperti baru saja digali oleh tangan tak terlihat. Pak Rahmat berhenti di sebuah pohon besar, batangnya hitam di bagian bawah, seperti pernah dibakar. "Di sini," katanya. Aku merasakan hawa aneh. Udara di sekitar pohon terasa lebih dingin, seperti ruangan tanpa matahari. Pak Rahmat menaburkan bunga dan abu kain kuning ke tanah. Ia membaca doa dengan suara rendah. Angin tiba-tiba berputar, mengangkat daun kering seperti hujan kecil. Dari balik pepohonan terdengar suara langkah. Bukan suara sepatu, lebih seperti gesekan kain di tanah. Aku menoleh. Sosok itu muncul lagi. Tidak sepenuhnya terlihat, hanya bayangan yang mengental di antara cahaya. Jalanku belum ditutup. Suara itu terdengar di kepalaku, bukan di telinga. Aku menggigil. "Kita tidak ingin memanggilmu lagi. Namun aku sudah mencium rasa takutmu. Itu pintu bagiku." Pak Rahmat berdiri di depan bayangan itu. "Jalanmu selesai. Pemanggil telah menerima akibat." Bayangan itu bergerak perlahan mengitari kami, seperti anjing yang mencari tempat tidur. Aku tidak ingin tubuh, aku ingin ingatan. Aku tidak mengerti apa maksudmu. Biarkan aku pergi dengan kenanganmu, tentang sakit, tentang takut, tentang bau tanah. Kalimat itu terasa seperti tangan yang ingin merobek kepalaku. Pak Rahmat menatapku. "Jika kau menolak, ia akan kembali saat kau lengah. Jika kau setuju, ia pergi membawa sisa cerita." Aku ragu. Memberikan ingatan berarti melepas bagian dari diriku sendiri, namun mempertahankannya berarti hidup bersama bayangan. Aku menutup mata. Di dalam pikiranku, aku melihat semua peristiwa. Kotak hitam, bercak di kulit, jeritan perempuan tua, tangis Arman, perpisahan dengan Rani. Semua terasa berat, seperti karung penuh batu. "Ambil," kataku pelan. "Bawa semua yang bukan milikku." Angin berputar lebih kencang. Bayangan itu mendekat, tidak menyentuh tubuhku, tetapi rasanya seperti udara disedot dari paru-paru. Kepalaku terasa ringan, seperti hujan yang menghapus tulisan di pasir. Beberapa detik kemudian, semua berhenti. Bayangan itu lenyap tanpa suara. Pohon kembali diam. Daun jatuh satu persatu. Aku terjatuh duduk, nafasku terengah-engah, tetapi dadaku terasa kosong dengan cara yang aneh. Bukan hampa, melainkan lega. Pak Rahmat membantuku berdiri. Sudah selesai. Kami kembali ke rumah saat sore hari.
Matahari condong ke barat, mewarnai langit seperti luka yang mulai sembuh. Malam itu aku tidur tanpa mimpi. Tidak ada suara ketukan, tidak ada bayangan di cermin. Hanya gelap yang wajar. Keesokan harinya, aku mencoba mengingat detil kejadian-kejadian itu. Wajah perempuan tua mulai kabur. Bau busuk tidak lagi terbayang. Suara makhluk itu memudar seperti gema di gua yang makin jauh. Aku sadar sebagian ingatanku benar-benar pergi. Namun satu hal tetap tinggal. Kesadaran bahwa aku pernah berjalan di batas dua dunia. Seperti orang yang berdiri di tepi jurang, melihat ke bawah, lalu mundur dengan kaki gemetar. Rani mengirim pesan terakhir. Aku sudah jauh, semoga kau baik. Aku membalas, aku baik. Dan itu benar. Pagi muncul seperti tamu sopan yang mengetuk hati pelan-pelan. Cahaya menembus jendela kamar, jatuh di lantai yang kini bersih dari bekas malam kelam. Aku membuka mata dengan perasaan ringan, seperti seseorang yang baru belajar berjalan tanpa membawa beban di punggung. Tidak ada mimpi, tidak ada suara aneh, hanya napas sendiri yang terdengar, teratur seperti langkah orang pulang. Aku bangun dan menatap cermin. Wajahku terlihat lebih tenang, meski ada bagian dari diriku yang terasa kosong. Bukan kosong karena hilang, tetapi seperti ruang yang baru dibersihkan setelah lama dipenuhi barang rusak. Ingatan tentang makhluk itu samar, seperti lukisan yang warnanya dicuci hujan. Aku tahu pernah takut, tetapi rasa takut itu tidak lagi memiliki bentuk. Di luar, dunia bergerak seperti biasa. Motor melintas, penjual roti berteriak menawarkan dagangan, anak kecil berlari mengejar layang-layang. Kehidupan berjalan seperti sungai yang tidak peduli pada batu yang pernah menghalanginya. Aku pergi ke tempat kerja. Rekan-rekanku menyapaku dengan senyum heran. "Kau kelihatan beda," kata seorang di antara mereka. "Beda bagaimana?" "Seperti orang yang baru keluar dari hujan." Aku tertawa kecil. Analogi itu terasa tepat. Aku memang seperti pakaian basah yang akhirnya dijemur matahari. Namun di sela kesibukan, ada sesuatu yang aneh. Aku sulit mengingat detail tertentu. Wajah perempuan tua di desa itu seperti bayangan yang terhapus. Nama Arman terdengar jauh, seperti nama dalam buku yang pernah kubaca lama sekali. Bahkan suara Rani dalam ingatanku terdengar seperti gema dari ruangan kosong. Saat makan siang, aku duduk sendiri. Di depan piring, aku memandangi nasi yang mengepul. Uapnya naik seperti kabut kecil, mengingatkanku pada malam di kebun karet. Tetapi perasaan itu tidak lagi membawa ketakutan, hanya sebuah kesadaran bahwa aku pernah berada di tempat yang tidak seharusnya diinjak terlalu lama. Sore hari, Pak Rahmat datang. Wajahnya terlihat lega, seperti orang yang baru menutup pintu rumah setelah tamu terakhir pergi. "Bagaimana rasanya hari ini?" tanyanya. "Tenang, tapi juga aneh. Seperti ada halaman buku yang sobek." Ia tersenyum tipis. "Itu tanda jalurnya sudah benar-benar tertutup. Kau tidak perlu mengingat semuanya untuk bisa hidup." Aku menatapnya. Apakah makhluk itu benar-benar pergi? Pergi bersama cerita yang kau serahkan. Ia tidak punya alasan kembali. Tidak ada pintu yang terbuka lagi. Kami duduk di teras. Angin sore menggerakkan daun pohon mangga, menciptakan suara seperti bisikan orang tua yang sedang tidur. Apa yang akan terjadi pada mereka? Siapa? Ibu Arman? Rani? Perempuan tua itu akan hidup dengan tubuh lemah dan hati penuh resal. Rani akan berjalan jauh dari tempat ini. Semua mendapat jalan masing-masing, seperti cabang sungai yang tidak lagi bertemu. Aku mengangguk. Rasanya seperti menonton perahu-perahu kecil menjauh di air keruh tanpa bisa memanggilnya kembali. Malam datang dengan langit cerah. Aku duduk di ruang tengah tanpa menyalakan televisi. Hanya lampu kecil menemani. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku menikmati sunyi tanpa curiga. Namun sekitar tengah malam, aku mendengar suara dari luar. Bukan ketukan, bukan langkah. Lebih seperti desahan angin yang membawa bau tanah basah. Aku berdiri dan membuka jendela. Di halaman ada bayangan samar, tidak berbentuk jelas, tidak mendekat, tidak juga pergi. Hanya berdiri seperti pantulan bulan di air keruh.
Aku tidak merasa takut, hanya merasa sedang melihat sisa hujan di jalan yang sudah kering. "Apa kau masih di sana?" tanyaku pelan. Bayangan itu tidak menjawab. Ia perlahan memudar, seperti asap rokok tertiup angin. Aku menutup jendela. Dadaku terasa hangat, bukan dingin, seolah sesuatu benar-benar selesai. Keesokan harinya, aku mendapat kabar dari seorang tetangga desa Arman. Ibu Arman jatuh sakit parah dan dibawa ke rumah saudara. Tidak ada lagi kain kuning di rumah itu. Tidak ada bau aneh. Desa kembali sunyi seperti sebelum semua kejadian. Rani mengirim pesan singkat. "Aku sudah sampai di kota baru. Tidak ada mimpi buruk lagi." Aku membaca pesan itu lama. Tidak ada rindu yang menusuk, tidak ada marah yang tersisa. Hanya perasaan seperti melihat awan bergerak perlahan. Hari-hari berikutnya aku mulai menata ulang hidup. Membersihkan kamar, mengganti gorden, menanam bunga kecil di depan rumah. Setiap pagi aku menyiram tanaman itu, melihatnya tumbuh sedikit demi sedikit. Rasanya seperti menanam diri sendiri di tanah yang baru. Kadang saat hujan turun, aku masih teringat aroma tanah dari malam-malam dulu. Tetapi ingatan itu seperti foto lama yang warnanya pudar. Tidak lagi menjerit, tidak lagi mengancam. Aku mulai mengerti bahwa tidak semua yang gaib datang untuk merusak. Ada yang datang untuk mengembalikan keseimbangan, meski caranya menakutkan. Seperti dokter yang harus memotong agar penyakit tidak menyebar. Suatu sore, aku berdiri di tepi sungai tempat dulu membuang abu dan rambut. Air mengalir tenang, matahari memantul di permukaan, menciptakan cahaya seperti kepingan emas. "Terima kasih," gumamku tanpa tahu kepada siapa. Aku merasa tidak lagi sendiri, bukan karena ada makhluk yang menemani, tetapi karena aku berdamai dengan bayangan dalam diriku sendiri. Bab ke-8 berakhir dengan kesunyian yang penuh makna. Tidak ada teriakan, tidak ada darah, tidak ada kutukan baru. Hanya seseorang yang belajar hidup setelah melihat sisi gelap dunia, lalu memilih berjalan ke arah terang. Seperti cermin yang sempat retak lalu dipasang kembali, pantulanku kini tidak lagi memperlihatkan ketakutan, melainkan wajah seseorang yang pernah jatuh, bangkit, dan tahu bahwa beberapa cerita memang harus dilepaskan agar hari esok bisa dimulai tanpa bayang-bayang. Langit dini hari berwarna abu pucat, seperti kain lusuh yang habis dicuci hujan. Angin bergerak pelan membawa bau tanah basah, serta sisa dupa dari peristiwa semalam. Aku berdiri di depan rumah kosong yang menjadi sumber semua kekacauan. Bangunan itu tampak tenang, namun di balik dindingnya tersimpan jejak dendam, keserakahan, serta pengkhianatan yang menunggu untuk ditutup. Langkah kakiku masuk perlahan. Setiap pijakan terdengar seperti detak jam tua yang menghitung akhir sebuah cerita. Di ruang tengah, benda-benda ritual telah berubah menjadi serpihan tak berarti. Garam berserakan, lilin meleleh, kain hitam terlipat kusut. Semua itu mengingatkanku pada perahu rusak setelah badai. Tidak lagi mampu berlayar, hanya menyisakan kayu rapuh. Aku menarik nafas panjang. Ingatan tentang penderitaan warga desa berputar di kepala seperti burung terjebak sangkar. Satu demi satu wajah terlintas. Orang sakit tanpa sebab, ternak mati mendadak, keluarga pecah karena saling curiga. Segalanya berasal dari niat gelap yang tumbuh diam-diam, layaknya jamur di ruang lembab. Di sudut ruangan, sebuah kotak kayu terbuka. Di dalamnya terdapat catatan tua berisi nama-nama, tanggal, serta simbol aneh. Aku membaca perlahan. Setiap baris seperti pisau tipis yang mengiris kesadaran. Pelaku ternyata bukan makhluk gaib, melainkan manusia sendiri yang menjadikan kegelapan sebagai alat. Ia ingin kekayaan cepat, memilih jalan singkat, lalu mengorbankan sesama tanpa rasa bersalah. Aku membawa kotak itu keluar. Matahari mulai naik. Cahayanya jatuh seperti tirai emas yang menyingkap panggung rahasia. Penduduk berkumpul di lapangan. Wajah mereka dipenuhi campuran takut serta harap. Aku berdiri di tengah, mengangkat bukti yang telah ditemukan. Kebenaran tidak bisa terus bersembunyi, ucapku tegas. Suara itu tidak keras, tetapi menembus diam seperti lonceng pagi. Beberapa orang saling berpandangan. Seorang pria tua maju dengan langkah goyah. Matanya berkaca-kaca, seolah memikul beban gunung.
Ia mengaku, kata-katanya mengalir tersendat, mirip sungai kecil yang tertutup batu. Ia menceritakan bagaimana keserakahan menguasai pikirannya, bagaimana janji kemakmuran membuatnya lupa bahwa setiap perbuatan memiliki harga. Tangis pecah, bukan hanya dari dirinya, melainkan dari seluruh lingkaran manusia yang mendengar. Desa seperti cermin retak, pantulan rasa sesal terlihat di setiap sudut. Namun dari pecahan itu muncul cahaya baru, kejujuran. Warga tidak lagi menuduh bayangan, melainkan menghadap fakta. Mereka sepakat menghentikan lingkaran balas dendam. Keputusan itu seperti membuka jendela setelah lama terkurung asap. Ritual pembersihan dilakukan tanpa mantra aneh, hanya doa serta tekad. Api unggun dinyalakan untuk membakar sisa benda terkutuk. Asap naik ke langit, membawa sisa ketakutan pergi. Suasana berubah tenang, burung kembali bernyanyi. Anak-anak berlari tanpa beban cerita gelap. Aku menatap api hingga padam. Di sana aku belajar bahwa kebenaran bagaikan matahari. Walau tertutup awan, ia tetap ada dan akhirnya terlihat. Kejahatan serupa racun dalam gelas madu, tampak manis namun mematikan. Manusia sering tergoda jalan pintas, padahal jalur lurus mungkin lebih lama tetapi tidak menghancurkan. Sore itu, aku berjalan meninggalkan lapangan. Desa mulai hidup kembali. Warung buka, tawa terdengar, suara lesung kembali memukul padi. Semua terasa seperti musim baru setelah kemarau panjang. Aku sadar perjalananku selesai, tetapi pelajaran akan tinggal selamanya. Cerita ini berakhir bukan dengan teriakan, melainkan dengan kesunyian yang damai. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi bisikan gelap. Hanya kesadaran bahwa setiap pilihan ibarat benih. Jika ditanam di tanah kebaikan, ia tumbuh menjadi harapan. Jika diletakkan di lumpur niat buruk, ia berubah menjadi bencana. Aku melangkah pergi sambil membawa satu keyakinan. Keberanian menghadapi kenyataan lebih kuat daripada 1000 mantra. Dan selama manusia mau jujur, kegelapan tidak pernah benar-benar menang. Namun, pengakuan itu bukanlah akhir segalanya. Karena setelah api unggun padam dan desa kembali tenang, satu pertanyaan masih tersisa. Jika kejahatan ini lahir dari manusia biasa, maka siapa yang menjamin kegelapan tidak akan terulang lagi di tempat lain?